Kehidupan Daud adalah contoh nyata tentang bagaimana kita dapat menghadapi rintangan dan mengatasi musuh kita dengan kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kita. Selamat datang di Kata Bijak. Tema kita kali ini adalah bertarung seperti Daud. Melalui perenungan ini, kita akan memperoleh wawasan yang mendalam dan penguatan iman untuk bertarung seperti Daud dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mempelajari bagaimana kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan Daud untuk menghadapi tantangan dan melawan musuh kita dengan keberanian dan iman yang kuat. Berikut latar belakang singkat mengenai Daud. Kisah Daud dapat ditemukan terutama dalam kitab 1 Samuel dan kitab 2 Samuel dalam Alkitab Perjanjian Lama. Berikut adalah beberapa ayat dalam Alkitab yang mencakup kisah Daud. 1 Samuel 16-31. Kisah pemilihan Daud sebagai raja dan berbagai peristiwa yang terjadi selama hidupnya sebelum menjadi raja. 2 Samuel 1-24. Kisah pemerintahan Daud sebagai Raja Israel, termasuk perang, hubungannya dengan keluarganya, dosa-dosanya, dan akhir hidupnya. Selain itu, ada juga banyak mazmur yang dikaitkan dengan Daud yang ditemukan dalam kitab Mazmur. Mazmur-mazmur ini seringkali mencerminkan pengalaman dan perasaan Daud dalam berbagai situasi kehidupan. Dalam Alkitab, Daud digambarkan sebagai seorang pemuda gembala yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel. Kehidupan dan kisah perjuangan Daud memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita dalam memperkuat iman dan menghadapi tantangan. Daud merupakan raja kedua dan yang paling populer dalam kerajaan Israel selain Salomo, menurut kitab suci Kristen dan Yahudi. Daud juga merupakan menantu raja pertama Israel, Saul, melalui pernikahan dengan putrinya Mikal. Daud menuliskan banyak mazmur yang dikumpulkan ke dalam kitab Mazmur. Daud adalah moyang dari Yesus menurut silsilah dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Masa hidupnya secara umum diperkirakan antara tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Pemerintahannya atas kerajaan Yehuda di Hebron 1010 sampai 1002 sebelum Masehi dan pemerintahannya atas seluruh Israel 1002 sampai 970 sebelum Masehi. Berikut 7 poin mengenai bertarung seperti Daud. Poin 1, ketekunan dalam tugas kecil. Pentingnya setia dan tekun dalam tugas-tugas kecil seperti yang dilakukan Daud sebagai seorang gembala. Ketekunan dalam tugas kecil menggambarkan sifat ketekunan dan keberanian Daud dalam menghadapi tantangan-tantangan kecil yang ada di hadapannya. Kisah ini mengajarkan pentingnya menghargai dan melaksanakan tugas-tugas kecil dengan penuh ketekunan, walaupun mereka mungkin tampak remeh dan tidak begitu penting. Salah satu contoh adalah ketika ia masih muda dan menjalani kehidupan sebagai gembala, meskipun tugasnya hanyalah menggembalakan kawanan domba ayahnya. Daud menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Ia merawat domba-domba tersebut dengan baik, melindungi mereka dari bahaya, dan menjaga mereka agar tetap aman. Dalam menjalankan tugas ini, Daud menunjukkan ketekunan dan keberanian yang luar biasa, walaupun pekerjaannya sehari-hari mungkin terlihat monoton dan tidak menarik. Hal ini tercermin dalam perjuangan Daud melawan raksasa Filistin bernama Goliat. Ketika tentara Israel takut dan ragu-ragu, waktu itu Daud datang dengan tugas kecil untuk mengirim makanan kepada saudaranya yang bertugas di medan perang. Namun, ketika Daud melihat kesombongan Goliat dan penghinaannya terhadap Allah, ia tidak bisa tinggal diam. Meskipun tugas utamanya adalah mengirim makanan, Daud dengan berani menghadapi raksasa itu, dan akhirnya berhasil mengalahkannya dengan menggunakan umpan dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seseorang yang benar-benar tekun dalam tugas kecilnya. Hal ini mengajarkan kita
untuk tidak meremehkan tugas-tugas yang tampak kecil atau tidak signifikan. Ketekunan dalam menjalankan tugas kecil dapat membawa dampak yang besar dan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Kisah Daud mengingatkan kita untuk melihat nilai setiap tugas. Bagaimanapun kecilnya, laksanakan dengan dedikasi, tanggung jawab, dan keberanian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Poin 2, percaya pada kekuatan Allah. Pentingnya memiliki keyakinan dan mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi tantangan hidup. Kisah ini mengajarkan bahwa ketika kita mempercayai Allah dan mengandalkannya, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kemenangan yang luar biasa. Salah satu contoh dari tema ini adalah ketika Daud menghadapi raksasa Filistin Goliat. Meskipun Goliat memiliki kekuatan dan fisik yang luar biasa, Daud tidak takut karena ia percaya pada kuasa Allah. Daud menegaskan bahwa pertarungan tersebut bukanlah tentang kekuatan manusia, melainkan tentang kekuatan Allah yang melindungi dan mendukungnya. Dengan keyakinan yang teguh, Daud menembakkan umpan batu pada Goliat dan berhasil mengalahkannya, menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan dan ketergantungan pada Allah. Selain itu, ketika Daud dihadapkan pada situasi yang sulit, seperti ketika dikejar dan diancam oleh Raja Saul, ia terus mengandalkan kekuatan Allah. Dalam pengasingan dan kesulitan, Daud tetap setia kepada Allah, percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya dan melindunginya. Kisah Daud mengajarkan kita untuk mempercayai dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menghadapi rintangan, tantangan, dan ketidakpastian, kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Aku dapat melakukan segala sesuatu oleh Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Poin 3, menggunakan perbekalan yang sesuai. Dalam poin ini, kita belajar tentang pentingnya menggunakan alat-alat dan senjata spiritual dalam pertempuran kita. Daud mencontohkan penggunaan perbekalan ini yang dapat membawa kemenangan dan keberhasilan. Ketika Daud menghadapi Goliat, ia sadar bahwa persenjataan fisik saja tidak cukup. Daud menggunakan senjata spiritual yang diberikan oleh Allah. Pertama, ia mengandalkan doa sebagai alat kuat untuk berhubungan langsung dengan Allah dan memohon pertolongannya. Kedua, ia membangun hubungan yang dalam dengan Allah melalui ibadah yang tulus. Dan ketiga, ia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang firman Allah yang memberinya kebijaksanaan dan panduan dalam menghadapi musuhnya. Dalam pertempuran melawan Goliat, Daud menggunakan senjata konvensional seperti umpan batu dan pengaturan yang cerdik. Dan lebih dari itu, ia mengandalkan perbekalan spiritual yang diberikan Allah. Daud percaya bahwa kekuatan dan kemenangan sejati berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia semata. Dengan mengandalkan perbekalan spiritual ini, Daud mengalahkan Goliat dan meraih kemenangan yang luar biasa. Kisah Daud mengajarkan kita pentingnya menggunakan alat-alat dan senjata spiritual dalam pertempuran kita. Seperti Daud, kita perlu menggunakan doa untuk berkomunikasi dengan Allah dan memohon pertolongannya. Ibadah yang tulus memperdalam hubungan kita dengan Allah dan memperkuat iman kita. Firman Allah adalah pedoman yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi musuh dan tantangan. Dalam hidup ini, kita sering menghadapi pertempuran dan konflik, baik secara fisik maupun rohani. Penting bagi kita menggunakan perbekalan yang sesuai, yaitu alat-alat dan senjata-senjata spiritual yang Allah berikan. Dengan menggunakan perbekalan ini dengan bijak dan iman yang kokoh, kita dapat menghadapi setiap pertempuran dengan keberanian, keyakinan, dan kemenangan yang dijamin oleh Allah. Efesus 6 ayat 13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Poin 4, melawan ketakutan dengan keberanian. Dalam kisah Daud melawan Goliat, kita belajar pentingnya menghadapi ketakutan dengan keberanian. Dalam situasi sulit, Daud tidak membiarkan ketakutannya mengendalikan dirinya. Dengan keyakinan pada Allah, Daud menghadapi Goliat dengan penuh keberanian. Kisah Daud mengajarkan kita untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidup kita. Daud sepenuhnya mengandalkan Allah dan menyadari bahwa dengan bantuannya segalanya mungkin. Melawan ketakutan bukanlah hal yang mudah, tetapi Daud menunjukkan bahwa dengan iman yang teguh pada Allah, fokus pada tujuan, kita dapat menghadapinya. Daud tidak terpengaruh oleh keraguan dan komentar negatif orang lain. Ia tetap percaya pada Allah sebagai sumber kemenangannya. Melawan ketakutan membuka peluang pertumbuhan pribadi, pengembangan karakter, dan pencapaian yang luar biasa. Dengan mengandalkan Allah, kita dapat mengatasi ketakutan dan mencapai hal-hal yang tak terduga. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Akulah Allahmu. Aku akan menguatkan engkau, bahkan Aku akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Poin 5, mengenali identitas. Dalam poin ini, kita belajar pentingnya mengenali identitas kita dalam Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita bahwa kita bukanlah sekedar individu biasa, melainkan anak-anak Allah yang dikasihinya. Dalam mengenali identitas kita dalam Tuhan, kita juga perlu memahami kasih-Nya yang tak terbatas. Seperti yang dirasakan oleh Daud, kasih Allah yang mendalam memberi rahmat dan pengampunan meskipun kita punya kesalahan. Memahami kasih-Nya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, hidup dalam kebebasan, sukacita, dan persekutuan yang mendalam dengannya. Selain itu, mengenali identitas kita dalam Tuhan juga berarti memahami tujuannya dalam hidup kita. Daud menyadari bahwa ia dipanggil untuk menjadi raja dan mengembalakan umat Allah. Dia hidup dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menjalankan panggilannya. Mengetahui tujuan Tuhan bagi hidup kita memungkinkan kita hidup dengan penuh makna, memberikan yang terbaik dari diri kita, dan berkontribusi dalam kerajaan-Nya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, kita hidup dengan keyakinan, harga diri, dan pengharapan yang kuat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Poin 6, mengatasi rasa sakit dan kekecewaan. Dalam kisah Daud, kita melihat bagaimana ia mengatasi rasa sakit dan kekecewaan dalam hidupnya. Daud tidak membiarkan rasa sakit itu menghancurkan dirinya, melainkan ia menemukan cara untuk mengatasinya. Daud mencurahkan perasaannya dalam mazmur-mazmurnya, dengan terbuka menyatakan kesedihannya dan membawa semuanya kepada Allah. Dalam kehadiran Allah, Daud menemukan kenyamanan dan penyembuhan. Dengan hubungan yang dekat dengannya, melalui doa, kita menemukan ketenangan dan penghiburan yang kita butuhkan. Daud juga mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada iman dan harapan kepada Allah dalam saat-saat sulit. Rasa sakit bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Daud menemukan penyembuhan dan pemulihan dalam kehadiran Allah. Dalam doa, kita mempercayakan segala sesuatu kepadanya,
dalam kehadiran Allah, kita akan menemukan kenyamanan dan penghiburan yang sejati. Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Mazmur 34 ayat 18. Poin 7, menjadi pemimpin yang saleh. Dalam kisah Daud, terdapat contoh kepemimpinan saleh yang menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Kualitas kepemimpinan Daud yang mencolok meliputi ketaatan dan hubungan yang erat dengan Allah, inklusivitas dalam memotivasi tim, ketekunan dan keberanian dalam menghadapi tantangan, serta keteladanan dan keadilan dalam tindakan. Dengan menerapkan kualitas-kualitas ini, kita dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Hidup dalam ketaatan kepada Allah, menciptakan lingkungan inklusif, menghadapi tantangan dengan ketekunan dan keberanian, serta menunjukkan keteladanan dan keadilan akan membuat kita menjadi pemimpin yang saleh. Mari kita belajar dari Daud dan menerapkan kualitas kepemimpinannya dalam kehidupan kita sendiri, sehingga kita dapat memberikan dampak positif dalam keluarga, masyarakat, dan dunia di sekitar kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Terima kasih telah mengikuti renungan kita hari ini tentang 7 poin bertarung seperti Daud. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan dan perjuangan Daud untuk menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih percaya dalam menghadapi musuh dan tantangan kita. Jika Anda menemukan renungan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Berikan komentar Anda agar channel ini semakin hari semakin baik. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.